memaparkan tugas ujian tengah semester saya untuk mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Winasari Kusumaningtyas SIP SKM. Untuk manajemen logistik, saya akan mengangkat materi operasional kegiatan logistik yang pembahasannya yaitu operasi pergudangan, 2 kegunaan pergudangan, 3 pola lokasi gudang, 4 tipe pergudangan, 5 operasi pergudangan, 6 gudang umum dan privat, 7 dampak operasional dari kebijakan operasional, 8 kasus dan solusi. Tujuan instruksi khusus. Pada dasarnya kegiatan transport membuat jarak barang-barang yang tersedia harus digali atau dihasilkan di tempat lain juga tanpa transport yang ekonomis, maka akan terjadi keterbatasan operasional perusahaan seperti terbatasnya jenis produk, tingginya harga dan kurang efisiennya penggangguan sumber daya atau resource. Dalam perencanaan logistik, kegiatan transportasi akan menghubungkan antara pabrik, gudang, dan pasar yang terpisah-pisah letaknya. Jadi, transportasi memberikan ruang dan memungkinkan terjadinya spesialisasi, sehingga akan terjadi penghematan biaya yang lebih besar dalam proses manufaktur dan pemasaran. Operasi pergudangan. Keberadaan gudang merupakan salah satu bagian yang usaha menyeluruh perusahaan untuk mendapatkan kegunaan waktu, tempat, dan kegunaan lainnya. Penetapan jumlah dan lokasi gudang yang ditentukan oleh lokasi produksi dan pasar yang akan dituju. Secara tradisional, pergudangan telah digunakan sebagai sarana untuk menyimpan barang selama dalam tahapan proses logistik. Terdapat 2 tipe dasar, yaitu bahan baku persediaan yang mengalami penyimpanan, yaitu bahan baku, komponen, suku cadang, dan barang jadi. Menurut Douglas M. Lambert 1998 menyatakan tentang alasan mengapa perusahaan menyimpan persediaan di gudang. Aktivitas pergudangan. 1. Untuk memperoleh kegiatan transportasi dan produksi yang ekonomis. 2. Mengambil manfaat dari diskon pembelian dan memelihara sumber pasokan. 3. Untuk mendukung kebijakan customer service perusahaan. 4. Untuk menyesuaikan terhadap kondisi perubahan pasar. 5. Menyesuaikan beda ruang dan waktu antara produsen dengan konsumen. 6. Memenuhi ongkos logistik terkecil pada tingkat pelayanan yang diharapkan mendukung program just in time untuk pemasok dan pelanggan. 8. Melayani pelanggan dengan produk majemuk bukan hanya dengan produk tunggal. 9. Menyimpan sementara dari material daur ulang atau dibuang. Penggunaan pergudangan. Pergudangan digunakan untuk mendukung kegiatan manufaktur, menyatukan produk dari beberapa fasilitas produksi yang dikirim dari pelabuhan tunggal untuk memecah dari 2 pengiriman yang lebih besar menjadi pengiriman yang lebih kecil-kecil dalam upaya memuaskan para pelanggan dan mengkonsolidasi jumlah pengiriman yang kecil-kecil untuk pengiriman pada volume yang lebih besar. Contoh kegunaan pergudangan. Yang pertama, gudang sebagai pendukung manufaktur. Kegiatan manufaktur memerlukan dukungan bahan baku penolong, komponen yang disusun dan suku cadang untuk aktivitas produksi. Adanya material itu merupakan hasil dari bagian pengadaan yang bersumber dari berbagai pasar. Yang kedua, untuk gudang untuk menyatukan. Barang yang datang dari berbagai produsen dikirim via truk dan diterima di gudang. Aktivitas pergudangan ini adalah melakukan penyatuan produk-produk yang bervariasi lalu dikirim pada pelanggan dengan menggunakan kendaraan yang lebih kecil. Fasilitas
gudang berfungsi sebagai area untuk menyatukan di mana produk yang datang dari pemasok atau produsen bersifat tunggal yang bervariasi adalah pemasok pabrik. Ketiga, ada gudang konsolidasi. Dilakukan pada kondisi di mana produk-produk dikirim dari pada produsen namun dengan jumlah yang kecil-kecil dan tidak ekonomis jika dikirim langsung ke pelanggan dengan kuantitas yang sama. Untuk itu, dilakukan konsolidasi di gudang dan selanjutnya dikirim ke pelanggan dalam jumlah besar akan lebih ekonomis. Yang keempat, ada gudang pemecah atau brick bulk. Barang ini dikirim dalam jumlah besar namun pelanggan memerlukan dalam jumlah kecil. Untuk itu, fungsi gudang berperan dalam memecah satuan barang dalam bentuk bulk menjadi satuan kecil agar bisa dikirim ke pelanggan. Selanjutnya adalah pola lokasi gudang. Lokasi yang tepat dibutuhkan dalam desain sistem logistik agar memperoleh gudang yang sesuai dengan kebutuhan gudang didapatkan sebaiknya dapat memberikan pelayanan dan keuntungan biaya dalam suatu pasar tertentu. Penetapan jumlah dan lokasi gudang akan ditentukan oleh lokasi produksi dan pasar yang akan dituju. Secara umum ada 3 tipe pola lokasi gudang yang dikembangkan oleh Hoover, yaitu gudang posisi pasar, gudang posisi produksi, dan gudang posisi antara. Selanjutnya ada pola lokasi gudang. Pola lokasi gudang fungsi dari suatu gudang untuk mengisi kembali replenishment tentang ketersediaan untuk toko-toko pengecer dan juga dapat mengantarkan barang konsumen. Sedangkan gudang posisi produksi adalah penempatan gudang yang terletak dengan pabrik sehingga akan dapat bertindak sebagai penghimpun produk yang dibuat dari berbagai pabrik. Sedangkan untuk gudang posisi antara yaitu penempatan gudang yang terletak di antara para pelanggan, konsumen, dan pabriknya. Ditujukan untuk meningkatkan para pelanggan utama dan menarik konsumen baru. Tipe pergudangan. Yang satu ada gudang penyimpanan bahan baku, kedua ada gudang penyimpanan barang jadi, ketiga ada gudang fulfillment, keempat ada gudang cross docking, dan yang kelima ada gudang sortir. Fungsi operasi pergudangan. Fungsi pergerakan. Fungsi gudang yang pertama adalah gudang sebagai wahana untuk pergerakan aliran barang dari mulai penerimaan, transfer, pathway, penyiapan pesanan atau seleksi, cross-docking, dan pengiriman. Fungsi penyimpanan. Fungsi ini bisa dilakukan secara sementara atau semi-permanen. Gudang sementara menitik beratkan pada fungsi pergerakan dan hanya untuk memenuhi persediaan. Fungsi transfer informasi adalah fungsi menyelenggarakan fungsi pergerakan dan penyimpanan mutasi secara simultan dan bisa melaksanakan kedua fungsi tersebut memerlukan informasi yang handal. Gudang umum versus gudang privat. Untuk gudang umum, keunggulannya pelindung modal, mampu meningkatkan ruang kondisi puncak, mengurangi resiko, skala ekonomis, fleksibilitas, keunggulan pajak, pengetahuan khusus untuk ongkos dan handling, meminimumkan potensi perselisihan buruh. Sedangkan kelemahannya masalah komunikasi, kurang pelayanan khusus, dan kurangnya ruang simpan. Sedangkan untuk ruang privat, keunggulan yang dimiliki adalah pemilik
barang punya kendali yang tinggi, memiliki fleksibilitas tinggi, kecilnya ongkos, menggunakan SDM yang baik, manfaat pajak, dan manfaat tan wujud. Kelemahannya, kekurangannya fleksibilitas, kendala finansial, dan tingkat pengembalian. Dampak operasional dari kebijakan pergudangan. Dan selanjutnya ada kasus dan solusi. Ada 5 permasalahan yang sering terjadi pada operasional gudang pada umumnya, yaitu selisih stok barang, pengelolaan barang yang masih bersifat manual, kurang teliti saat proses penerimaan dan pengiriman barang, pengelolaan lokasi persediaan yang buruk, produk kadaluarsa tercampur dengan produk lainnya. Sedangkan solusinya, jika sistem kerja tradisional masih diberlakukan dalam operasi pergudangan seperti ini, maka kegiatan receiving, storage, tracking, tracing, picking, dan shipping, maka potensi human error dan ketidakakuratan akan tinggi. Makin tingginya tingkat kecenderungan para pengusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, salah satu cara dengan menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI barcoding untuk memenuhi persyaratan pelanggan, otomasi pergudangan, dan meningkatkan presentase barang terkirim dengan menggunakan metode quick response dan just in time. Ya, sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk materi manajemen logistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.